Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Ahmad Sirhindi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Sirhindi adalah seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam yang berasal dari India. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hukum dalam mazhab Hanafi dan merupakan anggota tarekat Sufi Naqsybandi. Ahmad Sirhindi memiliki peran penting dalam memperjuangkan pemurnian ajaran Islam pada masa Kekaisaran Mughal. Beliau menentang gerakan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang berkembang di lingkungan istana, seperti Dinilahi. Melalui perjuangannya, beliau berhasil menguatkan kembali pelaksanaan hukum Islam yang lebih ortodoks di wilayah tersebut. Sikapnya yang tegas dalam mempertahankan prinsip-prinsip Islam membuatnya dikenal sebagai seorang pembaru yang berpengaruh di dunia Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam narasi ini adalah Ahmad Sirhindi sendiri, yang lahir di Sirhind, wilayah Lahore Subah dalam Kekaisaran Mughal yang sekarang merupakan bagian dari Punjab modern, India. Selain itu, penguasa Kekaisaran Mughal seperti Akbar dan Jahangir juga menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya karena kebijakan mereka yang mendorong lahirnya gagasan Dinilahi yang ditentang oleh Ahmad Sirhindi. Selain itu, beberapa sarjana dan penulis dari berbagai masa seperti Abul Hasan Ali Hasani Nadwi, Terhar, Friedman, dan Buahler juga berperan dalam memberikan penilaian serta analisis mendalam tentang kontribusi Ahmad Sirhindi terhadap perkembangan ajaran Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penting dalam kehidupan Ahmad Sirhindi terjadi di wilayah Sirhind, Lahore Subah, yang pada masa itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Mughal. Wilayah ini saat ini berada di Punjab modern, India. Lingkungan istana Mughal menjadi pusat munculnya berbagai ide dan gerakan keagamaan, termasuk Dinilahi, yang memicu perlawanan dari Ahmad Sirhindi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Sirhindi dilahirkan pada tanggal 26 bulan Mei dan meninggal pada tanggal 10 bulan Desember tahun 1624. Masa hidupnya bertepatan dengan era penting dalam sejarah Kekaisaran Mughal, di mana terjadi perubahan sosial, budaya, dan keagamaan yang signifikan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Ahmad Sirhindi memiliki makna yang mendalam dalam sejarah Islam di India, beliau berusaha melawan gagasan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan menegakkan kembali praktik yang sesuai dengan syariat. Keberaniannya dalam menghadapi kekuasaan dan kebijakan penguasa menunjukkan dedikasinya untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Hal ini menjadikannya sosok yang dihormati dan dijadikan panutan oleh banyak umat Islam di wilayah tersebut. Pandangan dan karyanya juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Sufi dan hukum Islam, yang terus dipelajari hingga masa kini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Sirhindi memulai perjuangannya dengan menulis berbagai karya yang menjelaskan pentingnya mempertahankan ajaran Islam yang murni. Beliau mengkritik secara terbuka kebijakan istana yang mendorong munculnya Dinilahi, sebuah gerakan yang memadukan unsur-unsur berbagai agama dan budaya. Dengan tekad dan keyakinannya, beliau mempengaruhi banyak orang untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Meskipun menghadapi tantangan besar dari penguasa dan kelompok pendukung Dinilahi, Ahmad Sirhindi tetap konsisten dalam perjuangannya. Seiring waktu, gagasan-gagasannya diterima secara luas dan memperkuat posisi hukum Islam ortodoks di wilayah tersebut. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Ahmad Sirhindi merupakan tokoh yang tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam aspek sosial dan politik pada masanya. Pandangannya tentang Sufisme berbeda dari beberapa kelompok Sufi lainnya. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam konteks sosial,
Pandangan ini memberikan arah yang jelas bagi umat Islam untuk tetap terhubung dengan nilai-nilai spiritual tanpa mengabaikan aturan agama. Dari perspektif sejarah, penentangannya terhadap Dinilahi menunjukkan keberanian luar biasa. Dinilahi adalah gagasan yang diprakarsai oleh Akbar yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antaragama melalui penggabungan unsur-unsur dari berbagai keyakinan. Meskipun tujuan awalnya mungkin baik, dalam praktiknya gerakan ini dianggap merusak kemurnian ajaran Islam. Ahmad Sirhindi memandang hal tersebut sebagai ancaman yang dapat melemahkan keimanan umat Islam. Beberapa sarjana modern memuji Ahmad Sirhindi karena jasanya dalam memperkuat identitas Islam di wilayah India. Namun, ada juga yang menilai pendekatannya terlalu kaku dan konservatif. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kontribusi Ahmad Sirhindi tidak hanya penting untuk dipahami dari sisi keagamaan tetapi juga dalam konteks dinamika sosial dan politik pada zamannya. Karya-karya tulis Ahmad Sirhindi juga memiliki nilai akademis yang tinggi. Melalui tulisan-tulisannya, beliau menyampaikan pandangan tentang epistemologi atau teori pengetahuan dan praktik sufi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya seorang ulama yang memimpin perlawanan terhadap gerakan tertentu, tetapi juga seorang pemikir yang mendalam. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup Ahmad Sirhindi, terdapat pelajaran penting tentang keteguhan dalam mempertahankan keyakinan meskipun menghadapi tantangan besar. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan menolak penyimpangan adalah nilai yang relevan hingga saat ini. Selain itu, pandangannya tentang pentingnya keseimbangan antara spiritualitas dan kepatuhan terhadap aturan agama mengajarkan bahwa pengembangan diri secara rohani harus selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pandangan dan memahami bahwa perubahan dalam masyarakat seringkali membutuhkan perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Ahmad Sirhindi adalah sosok yang memiliki kekuatan pemikiran dan keberanian luar biasa. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya untuk mempengaruhi pemikiran banyak orang melalui karya tulis dan ajaran yang mendalam. Beliau berhasil mempertahankan identitas Islam di tengah arus perubahan yang kuat. Namun, kekurangannya terletak pada pendekatannya yang dianggap terlalu kaku oleh sebagian kalangan, sehingga beberapa pihak menilai bahwa pandangannya kurang fleksibel dalam menghadapi keberagaman. Tarekat Naqsybandi yang menjadi bagian dari perjalanannya juga memiliki kelebihan, yaitu penekanannya pada disiplin spiritual yang kuat dan kepatuhan pada hukum agama. Namun, dalam beberapa kasus, tarekat ini juga mendapat kritik karena dianggap terlalu menekankan aspek ortodoksi sehingga kurang memberi ruang bagi pendekatan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, Ahmad Sirhindi adalah tokoh yang meninggalkan warisan besar bagi perkembangan Islam, khususnya di wilayah India. Beliau menjadi contoh tentang bagaimana seorang individu dapat mempengaruhi arah pemikiran dan praktik keagamaan dalam skala yang luas. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Ayo kita tidur.